Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zakiati Salma dengan NIM 240201020933 di kelas Pasar dan Lembaga Keuangan. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai OJK memperkuat sektor jasa keuangan di Indonesia. Presentasi ini akan menguraikan peran vital Otoritas Jasa Keuangan atau OJK dalam mendukung pertumbuhan dan stabilitas sektor jasa keuangan Indonesia sepanjang tahun 2022 serta strateginya untuk memperkuat daya tahan dan integritas pada tahun 2023. Lalu ada pun em, materi yang akan saya coba untuk bahas yaitu mengenai pasar modal Indonesia, yaitu tinjauan kinerja pasar modal Indonesia pada tahun 2022. Lalu yang kedua ada kondisi perbankan, analisis kredit DPK dan rasio kinerja perbankan. Yang ketiga yaitu mengenai industri keuangan non-bank atau IKNB, evaluasi kondisi dan perkembangan IKNB. Lalu yang keempat yaitu mengenai kebijakan OJK 2022, inisiatif utama OJK untuk menjaga stabilitas sektor. Lalu yang kelima itu mengenai edukasi perlindungan konsumen, yaitu upaya OJK dalam meningkatkan literasi dan melindungi konsumen. Di sini mengenai kondisi pasar modal 2022, tren positifnya ialah pasar modal Indonesia menunjukkan kinerja yang tangguh pada tahun 2022. Bahkan di tengah gejolak ekonomi global, indeks harga saham gabungan atau IHSG mencatat pertumbuhan yang signifikan, mencerminkan kepercayaan investor terhadap prospek ekonomi domestik. Lalu peningkatan aktivitas investasi, baik dari investor domestik maupun asing, turut mendorong pertumbuhan ini. Kondisi perbankan, kredit, dan DPK pada tahun 2022 yaitu pertumbuhan kredit ialah sektor perbankan mencatat pertumbuhan kredit yang sehat, mendukung pemulihan ekonomi nasional. Ini menunjukkan optimisme bisnis dan konsumsi masyarakat yang meningkat. Lalu dana pihak ketiga atau DPK. DPK juga menunjukkan peningkatan, menandakan kepercayaan publik terhadap sistem perbankan. Likuiditas yang terjaga memungkinkan bank untuk terus menyalurkan pembiayaan. Kondisi perbankan 2022 rasio kinerja yaitu NPL terjaga 4,2%, di mana rasio rasio kredit bermasalah atau non-performing itu loan NPL perbankan tetap terjaga pada level yang rendah, menunjukkan kualitas aset yang baik dan manajemen risiko yang efektif secara keseluruhan sektor perbankan Indonesia. Yang kedua yaitu CAR kuat 24,5%, di mana rasio kecukupan modal atau capital adequacy ratio atau CAR berada pada level yang kuat, mengidentifikasikan ketahanan perbankan dalam menghadapi potensi gejolak ekonomi. Lalu untuk ini yang ketiga ada LDR stabil 105%, di mana loan to deposit ratio atau LDR menunjukkan kondisi yang stabil dengan mencerminkan keseimbangan antara penyaluran kredit dan penghimpunan. Secara keseluruhan, untuk sektor perbankan Indonesia menunjukkan kinerja yang solid dan stabil sepanjang tahun 2022. Selanjutnya itu ada mengenai kondisi industri keuangan non-bank atau IKNB 2022. Di mana untuk pertumbuhan dan diversifikasi, IKNB menunjukkan pertumbuhan yang positif di berbagai segmen seperti asuransi, multifinance, dan dana pensiun. Peningkatan ini didorong oleh inovasi produk dan perluasan jangkauan layanan. Nah, peningkatan inklusi keuangan juga menjadi pendorong utama dengan semakin banyak masyarakat yang mengakses layanan IKNB ini. Untuk kebijakan OJK di sektor jasa keuangan 2022, yaitu yang pertama ada stabilitas sistem atau OJK menerapkan kebijakan makroprudensial untuk menjaga stabilitas sistem keuangan. Nah, yang kedua yaitu
Dukungan pemulihan, relaksasi kebijakan untuk mendukung pemulihan ekonomi pasca pandemi. Untuk yang ketiga itu pengawasan ketat, peningkatan pengawasan untuk mitigasi risiko dan menjaga integritas pasar. Kebijakan-kebijakan ini menunjukkan respon OJK yang adaptif dan proaktif dalam menghadapi tantangan ekonomi. Untuk edukasi dan pelindungan konsumen di tahun 2022, itu dengan adanya yang pertama, em, literasi keuangan, peningkatan program edukasi untuk meningkatkan literasi keuangan masyarakat. Lalu yang kedua yaitu pelindungan optimal dengan penguatan kerangka regulasi dan penegakan hukum untuk perlindungan konsumen yang optimal. Untuk yang ketiga yaitu ada pengaduan konsumen di mana fasilitas penyelesaian pengaduan konsumen yang lebih efektif. Untuk opini ini, program edukasi dan pelindungan konsumen OJK pada tahun 2022 sangat krusial dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap sektor jasa keuangan. Ini adalah fondasi penting untuk inklusi keuangan yang berkelanjutan. Selanjutnya yaitu untuk kebijakan OJK 2022, di mana pandangan dan strateginya OJK secara aktif menavigasi kompleksitas pasar, menyeimbangkan antara stabilitas dan pertumbuhan. Kebijakan OJK sangat efektif dan menjaga ketahanan sektor jasa keuangan di tengah ketidakpastian global. Nah, untuk fokus pada digitalisasi dan inovasi juga mendorong efisiensi dan aksibilitas. Strategi ini menunjukkan komitmen OJK untuk memodernisasikan sektor keuangan serta tetap menjaga prinsip kehati-hatian. Nah, untuk yang terakhir yaitu adanya memperkuat daya tahan dan integritas di tahun 2023, di mana salah satunya OJK akan terus memperkuat kerangka regulasi dan pengawasan untuk menjaga stabilitas sistem keuangan. Untuk yang kedua yaitu fokus pada integritas risiko cyber dan kejahatan keuangan untuk melindungi konsumen dan integritas pasar. Lalu yang ketiga, dengan adanya mendorong inovasi dan digitalisasi di sektor jasa keuangan untuk meningkatkan efisiensi dan inklusi. Dan yang terakhir, melanjutkan program edukasi dan literasi keuangan untuk memberdayakan masyarakat. OJK berkomitmen untuk memastikan sektor jasa keuangan di Indonesia tetap kuat, adaptif, dan berkelanjutan di masa depan. Sekian presentasi dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.